Perdana Menteri Israel Naftali Bennett telah kembali dari Rusia setelah bertemu dengan Presiden Vladimir Putin dan membahas perang di Ukraina. AP News melaporkan, Bennett terbang ke Moskow pada hari Sabtu dan bertemu dengan Putin selama 3 jam. Pertemuan itu dilakukan dalam koordinasi dan dengan restu dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, menurut kantor Bennett. Bennett berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky setelah pertemuannya dengan Putin. Dia kemudian terbang ke Jerman untuk menemui konselir Olaf Scholz. Bennett mendarat di Israel pada Minggu pagi dan diperkirakan akan mengadakan rapat kabinetnya untuk pertemuan mingguan di kemudian hari. Perjalanan Bennett adalah upaya diplomasi terbaru dalam krisis Rusia-Ukraina. Israel adalah salah satu dari sedikit negara yang memiliki hubungan kerja yang baik dengan Rusia dan Ukraina. Israel telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Ukraina, tetapi juga mempertahankan hubungan dengan Moskow untuk memastikan pesawat tempur Israel dan Rusia tidak terlibat konflik di negara tetangga Suriah. Lebih lanjut, berikut ini informasi terbaru invasi Rusia ke Ukraina yang dilaporkan CNN. Ukraina berupaya pertahankan kota Mariupol dan Chernihiv. Operasi pertahanan sedang berlangsung di wilayah Donetsk, timur Ukraina, kata staf umum Angkatan Bersenjata negara itu Minggu dalam pembaruan operasional terbarunya. Upaya utama difokuskan pada mempertahankan kota Mariupol dan menimbulkan kerusakan akibat tembakan pada kekuatan, kata militer Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina juga menghentikan kolom musuh yang mencoba maju menuju wilayah Dnipropetrovsk dari Valakia. Menurut pernyataan itu, sebuah operasi untuk mempertahankan kota utara Chernihiv sedang berlangsung di wilayah Siversky, kata militer Ukraina. Di daerah Mykolaiv Selatan, penangkapan sejumlah besar peralatan lapis baja dan mobil musuh sedang direncanakan dan direalisasikan, tambahnya. Trump berada di pihak Putin. Menurut analisis dari CNN John Harwood, Presiden AS ke-45 Donald Trump telah berada di pihak Putin dalam perjuangan panjang Ukraina melawan serangan Rusia. Hal itu terlihat dari bagaimana hubungan Trump dan Putin, juga pujian jenius dari mantan pemimpin AS baru-baru ini untuk serangan Rusia ke Ukraina. Sejak karir politiknya dimulai, Trump memang telah mendukung Putin dengan cara yang berhubungan langsung pada upaya Rusia untuk menaklukkan negara itu. Cerita seorang ibu di Kherson, seorang ibu dari 3 anak yang mencari perlindungan di rumah neneknya di kota Kherson yang diduduki Rusia. Ukraina Selatan mengatakan tidak banyak yang tersisa dalam hal makanan atau persediaan medis. Dia juga tidak pernah berpikir dia harus mengajari anak-anaknya yang masih kecil bagaimana bersembunyi dari bom, katanya. Kami merasa terisolasi dari bagian ini Ukraina sekarang, kata Alexandra. Seraya menambahkan bahwa mereka tidak pergi keluar karena tentara Rusia tidak akan membiarkan lalu lintas atau keluar kota atau membiarkan bantuan masuk. Anak tertua Alexandra berusia 7 tahun dan sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Dia bangun di malam hari. Dia menangis dan dia bertanya kepada saya kapan ini akan berakhir, katanya. Anak tengah saya, dia tidak mengerti dan dia pikir itu seperti permainan. Sebenarnya saya benar-benar ingin dia berpikir itu seperti permainan, bahwa kita harus bermain sesuai aturan. Berbicara dari tempat penampungannya, Alexandra mengatakan dia memberitahu anak sulungnya bahwa kita harus kuat sekarang, kita harus bersama sekarang, dan dia perlu mendengarkan saya. Anak-anak tidur di koridor karena itu adalah bagian teraman dari rumah ketika penembakan dimulai. Tempat tidur mereka terlalu tidak aman, katanya. Saya katakan padanya jika ada sesuatu yang meledak, dia harus menggendong adiknya dan jangan lari ke saya. Serangan militer Rusia ratakan pabrik tank Ukraina. Video yang diterbitkan di media sosial hari Sabtu menunjukkan bagian-bagian dari pabrik tank Ukraina di luar Zhytomyr, sekitar 140 km dari barat Kiev, telah diratakan setelah serangan militer Rusia di kompleks tersebut. Video tersebut yang memiliki geolokasi dan keasliannya diverifikasi oleh CNN. Awalnya muncul di saluran Telegram pro-Rusia yang menggunakannya untuk mendukung klaim bahwa Rusia demilitarisasi Ukraina. Sementara Rusia telah melakukan serangan militer terhadap posisi militer Ukraina selama invasi. CNN telah mengidentifikasi sejumlah kompleks sipil, gedung apartemen, sekolah, dan pasar di seluruh Ukraina yang telah dihantam oleh militer Rusia. Zhytomyr telah menjadi lokasi penembakan yang intens dalam beberapa hari terakhir.
AS bekerja sama dengan Polandia. AS bekerja dengan Polandia tentang kemungkinan Warsawa menyediakan jet tempur ke Ukraina bersama dengan konsultasi dengan sekutu lainnya. Juru bicara Gedung Putih mengkonfirmasi. Sebagai bagian dari percakapan dengan Polandia, Amerika Serikat sedang menentukan kemampuan apa yang dapat diberikan untuk Polandia jika memutuskan untuk mentransfer pesawat ke Ukraina, kata juru bicara itu. Juru bicara mengatakan mengirim jet tempur ke Ukraina adalah keputusan berdaulat untuk dibuat oleh negara manapun dan mencatat ada sejumlah logistik yang harus diselesaikan, termasuk bagaimana pesawat akan ditransfer dari Polandia ke Ukraina. Lebih dari 1,3 juta warga Ukraina mengungsi. Lebih dari 1,1 juta warga Ukraina telah melintasi perbatasan sejak invasi Rusia dimulai pada 24 Februari. Dilansir dari Guardian, Minggu 6 Maret 2022, PBB menyebut kondisi ini sebagai krisis pengungsi dengan pergerakan tercepat di Eropa sejak akhir Perang Dunia Kedua. Angka yang dirilis hari ini oleh Badan Pengungsi PBB menunjukkan 1,37 juta orang telah melarikan diri dari Ukraina ke negara-negara tetangga Eropa setelah serangan militer yang diperintahkan oleh Putin. Ini adalah krisis pengungsi yang bergerak paling cepat yang pernah kita lihat di Eropa sejak akhir Perang Dunia Kedua, kata Kepala UNHCR Filippo Grandi. Menurut data dari UNHCR, kecepatan eksodus sudah lebih besar dari krisis migrasi tahun 2015 ketika 1,3 juta pencari suaka dari Suriah, Irak, Afghanistan, dan Afrika melarikan diri dari kemiskinan dan perang memasuki Eropa. Melihat tren dan data terbaru, sangat mungkin bahwa jumlah orang yang melarikan diri dari Ukraina akan mencapai 1,5 juta pada malam hari. Data yang terbaru akan disampaikan besok, kata Christine Pyrovolakis, pejabat hubungan eksternal senior UNHCR di Inggris. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Anda. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di informasi berikutnya, tetap di Red Cable News.